Teknologi berasal dari kata teknologia atau tekno. Makna dari kedua kata tersebut adalah keahlian dan pengetahuan, sehingga pengertian dari teknologi pada umumnya adalah sebuah keahlian atau hal-hal yang juga berkaitan dengan pengetahuan. Teknologi merupakan sebuah perkembangan perangkat keras maupun perangkat lunak yang didasari ilmu pengetahuan dengan seiring perkembangan zaman dan didasari kebutuhan pengguna saat ini. Pada intinya, teknologi itu hasil dari rekayasa perangkat keras dan perangkat lunak yang membantu pekerjaan pengguna saat ini dari lama menjadi cepat, dari susah menjadi mudah. Teknologi informasi adalah sebuah perkembangan di bidang informasi dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik mendapatkan informasi maupun penyebaran informasi. Misalnya, media cetak sekarang mulai beralih ke media online dengan perangkat komputer maupun gadget. Kita dapat menikmati informasi. Jadi, kehadiran teknologi informasi sangat diperlukan di beberapa bidang seperti perusahaan, pendidikan, dan lain-lain. Teknologi informasi juga sangat penting dalam konsep manajemen pengetahuan karena telah lama dipopulerkan oleh para ahli manajemen sebagai keunggulan kompetitif. Organisasi harus efektif dalam menciptakan, mengalokasikan, dan memperoleh serta berbagai pengetahuan dan keahlian untuk digunakan dalam memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang. Teknologi informasi mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai satu, capture atau penangkap, sebagai alat pemasukan data baik dari keyboard, mouse, scanner, atau touchscreen. Yang kedua ada pemroses, yaitu memproses mengubah sebuah data yang didapat dari alat input menjadi sebuah informasi, baik berbentuk cetak, gambar, video. Yang ketiga itu ada menghasilkan, yaitu menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat dari pengolahan data yang masuk. Yang keempat ada penyimpanan, yaitu menyimpan atau merekam sebuah data atau informasi ke dalam sebuah media, misalnya hard disk, flash disk, atau DVD. Yang kelima itu ada pencarian, yaitu melakukan pencarian, penelusuran data yang telah disimpan ke dalam media penyimpanan. Yang keenam ada transmisi, yaitu dapat melakukan pengiriman data dari lokasi satu ke lokasi lainnya menjadi jaringan komunikasi. Ada elemen lingkungan ini adalah organisasi atau individu yang berada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung pada perusahaan. 8 elemen ini berada dalam sistem yang lebih luas yang disebut masyarakat. Kedelapan elemen tersebut ini yaitu yang pertama ada pemasok. Fungsinya adalah menyediakan material, mesin, jasa, dan informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua ada pelanggan, mencakup pemakai produk atau jasa perusahaan saat ini dalam calon pemakai yang menjadi sasaran perusahaan dalam memasarkan barang dan jasa mereka. Yang ketiga itu ada serikat buruh, yaitu organisasi bagi tenaga kerja terampil maupun tenaga kerja tidak terampil. Yang keempat ada masyarakat keuangan, terdiri dari lembaga-lembaga yang mempengaruhi sumber daya uang yang tersedia bagi perusahaan. Yang kelima ada pemegang saham atau pemilik, adalah orang-orang yang menanamkan modal di perusahaan dan mewakili tingkat manajemen tertinggi. Yang keenam ada pesaing, mencakup semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan di pasaran. Yang ketujuh ada pemerintah, pada tingkat pusat, daerah, dan lokal, memberikan batasan-batasan dalam bentuk peraturan dan perundang-undang, tetapi juga memberikan bantuan dalam bentuk pembelian, informasi, dan dana. Yang kedelapan ada masyarakat global, adalah wilayah geografis tempat perusahaan melaksanakan operasinya. Kemudian selanjutnya adalah sistem informasi memengaruhi organisasi dan perusahaan. Hubungan antara sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi. Sistem informasi harus menyediakan informasi yang diperlukan untuk bagian penting dalam organisasi. Sebaliknya, organisasi juga perlu tetap waspada dan terbuka terhadap dampak sistem informasi agar bisa memanfaatkan teknologi baru secara maksimal. Sistem informasi telah menjadi bagian integral, online, dan interaktif yang sangat terkait dengan setiap menit operasi serta pengambilan keputusan di organisasi besar. Di dalam sebuah perusahaan, terdapat Departemen Sistem Informasi yang berfungsi sebagai unit organisasi resmi yang bertanggung jawab dalam menjaga operasional Departemen Sistem Informasi terdiri dari berbagai profesional seperti programmer atau spesialis teknis yang terlatih untuk menulis kode perangkat lunak dan komputer. Kemudian ada analisis sistem, ahli yang menerjemahkan bahasa bisnis dan kebutuhan menjadi persyaratan informasi dan sistem serta menghubungkan berbagai kelompok. Kemudian selanjutnya ada manajer sistem informasi, yaitu pemimpin berbagai ahli di departemen tersebut. Kemudian ada Chief Information Officer atau CEO yang kemudian menjadi manajer senior yang bertanggung jawab memimpin fungsi sistem informasi dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada end user, yaitu pengguna akhir lingkungan tim sistem informasi yang menjadi sasaran pengembangan aplikasi. Dampak
dampak dari sistem informasi ini mempengaruhi organisasi dan perusahaan. Yang pertama itu ada dampak ekonomi. Teknologi sistem informasi sebenarnya ditolak oleh sejumlah manajer, media, dan pekerja data karena teknologi informasi menggantikan pekerjaannya. Yang kedua ada sistem informasi mempengaruhi organisasi dan perusahaan. Hubungan antara sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi. Sistem informasi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan untuk bagian-bagian penting dalam organisasi. Sebaliknya, organisasi juga perlu tetap waspada dan terbuka terhadap dampak sistem informasi agar bisa memanfaatkan teknologi baru secara maksimal. Selanjutnya adalah strategi dasar keunggulan bersaing dalam sebuah perusahaan. Nah, strategi dasar keunggulan bersaing adalah konsep yang dikembangkan oleh Mikhail Porter dalam rangka menciptakan posisi unggul bagi perusahaan dalam persaingan pasar. Nah, ada 3 strategi utama yang dapat diterapkan perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing. Yang pertama yaitu cost leadership, yang kedua differentiation, yang ketiga adalah fokus. Di mana cost leadership adalah kepemimpinan biaya rendah, di mana strategi ini berfokus pada upaya perusahaan untuk menjadi produsen dengan biaya terendah di inovasinya. Keunggulan ini dicapai dengan mengoptimalkan proses produksi, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi. Perusahaan yang berhasil menerapkan strategi ini dapat menawarkan harga produk lebih rendah daripada pesaing yang lain, sehingga menarik konsumen yang sensitif terhadap harga. Nah, yang kedua adalah diferensial, di mana strategi ini menekankan pada penciptaan produk atau layanan yang unik dan berbeda dari pesaing. Ini bisa berupa inovasi produk, kualitas layanan yang lebih baik, atau citra merek yang kuat. Diferensial ini memungkinkan perusahaan menetapkan harga lebih tinggi. Konsumen melihat nilai tambah yang tidak ditemukan di produk lain. Nah, yang ketiga adalah fokus strategi, di mana ini melibatkan fokus pada segmen pasar tertentu, baik melalui biaya rendah atau diferensiasi. Perusahaan yang menerapkan strategi fokus biasanya melayani kebutuhan segmen pasar yang lebih spesifik, di mana mereka berusaha menjadi yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan konsumen di pasar tersebut. Nah, strategi-strategi ini dirancang agar perusahaan bisa bertahan dalam persaingan dan terus berkembang dalam kondisi pasar yang dinamis. Nah, untuk materi selanjutnya adalah implementasi untuk perencanaan dan pemahaman sistem informasi. Implikasi ini, perencanaan sistem informasi merujuk pada konsekuensi dan pengaruh yang harus dipertimbangkan saat merancangkan pengembangan dan implementasi sistem informasi. Ini mencakup beberapa masukan. Yang pertama itu kebutuhan organisasi, di mana perencanaan ini harus mencerminkan kebutuhan strategis dan operasional organisasi. Salah satu langkah dapat mengakibatkan investasi yang tidak efektif atau sistem yang tidak mendukung tujuan bisnis kita. Nah, yang kedua adalah sumber daya dan biaya, di mana implikasi perencanaan juga termasuk pengelolaan sumber daya dan anggaran. Perencanaan ini yang buruk dapat menyebabkan pengembangan biaya atau penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Yang ketiga adalah manajemen risiko, mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul selama implementasi sangat penting untuk menghindari kegagalan atau kerugian. Implementasi untuk pemahaman sistem informasi mencakup bagaimana pemahaman tentang informasi sistem mempengaruhi beberapa keputusan, contohnya desain dan operasional. Ini meliputi integrasi dan keterkaitan sistem, memahami bagaimana informasi terintegrasi dengan proses bisnis lainnya, membantu dalam merancang sistem yang mendukung alur yang efisien. Nah, yang kedua adalah pengolahan data dan informasi. Pemahaman yang mendalam sebagai data kelola, diproses, dan disimpan membantu dalam menjaga kualitas dan keamanan informasi tersebut. Nah, adapun arsitektur sistem, di mana dapat mengetahui arsitektur sistem mempengaruhi desain dan mengembangkan sistem yang scalable dan mudah diintegrasikan. Dampak sosial dan etika, memahami dampak sosial dan etika dari setiap informasi penting untuk memastikan yang digunakan tidak melanggar privasi atau menyebabkan masalah sosial. Menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan. Dalam era digital yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Sistem informasi memainkan peran kunci dalam membantu perusahaan mencapai tujuan ini. Dengan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif, perusahaan dapat mempercepat proses bisnis, meningkatkan akurasi data, dan mendukung pengambilan keputusan strategi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana informasi dapat digunakan sebagai alat
untuk mempengaruhi mencapai keunggulan kompetitif, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Sistem informasi mengacu pada kombinasi teknologi, orang, dan proses untuk mendukung informasi operasi bisnis, pengambilan keputusan, dan strategi perusahaan. Beberapa faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Pertama, yaitu dukungan manajemen puncak. Dukungan manajemen puncak sangat penting untuk memastikan bahwa inisiatif TI align dengan strategi bisnis perusahaan. Yang kedua, yaitu pelatihan. Pelatihan dan pengembangan karyawan dalam menggunakan teknologi baru sangat diperlukan untuk memaksimalkan manfaat dari sistem informasi. Yang ketiga yaitu investasi berkelanjutan, yang dimana investasi berkelanjutan dalam teknologi dan infrastruktur TI memastikan bahwa perusahaan selalu memiliki alat yang diperlukan untuk bersaing secara efektif. Yang keempat yaitu integrasi sistem informasi. Dengan proses bisnis yang ada memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan data secara maksimal untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Sistem informasi memainkan peran penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Oleh karena itu, integrasi strategi bisnis dengan sistem informasi harus menjadi prioritas bagi perusahaan yang ingin mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Peran sistem informasi yang efektif dapat menjadi pendorong utama bagi perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar yang terus berkembang. Selanjutnya yaitu dimensi-dimensi keunggulan kompetitif, yang dimana keunggulan kompetitif ialah kemampuan yang diperoleh sebuah perusahaan melalui karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk dapat memiliki kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain yang ada pada industri dan pasar yang sama. Teori ini dicetuskan oleh Michel Porter dalam sebuah bukunya yang berjudul Competitive Advantage. Teori ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap teori keunggulan komparatif dari Ricardo. Pandangan secara luas atas keunggulan kompetitif menyadarinya organisasi-organisasi yang bersaing dengan perusahaan sekaligus juga profesional dan staf-staf di negara-negara lain yang bersaing memperebutkan pekerjaan dan karyawan perusahaan. Perusahaan multinasional seringkali mengontrakkan pekerjaan ke organisasi lain agar dapat mencapai suatu keunggulan ekonomi. Perusahaan yang melakukan bisnis secara global memiliki kebutuhan-kebutuhan informasi dan koordinasi khusus. Biasanya, keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya fisik. Maka dari itu, keunggulan kompetitif bertumbuh secara fundamental dari nilai yang memungkinkan perusahaan untuk menciptakan nilai itu bagi para pembelinya melebihi biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menciptakannya. Keunggulan kompetitif juga merupakan jantung dari kinerja perusahaan dalam pasar yang kompetitif, tentang bagaimana sebuah perusahaan benar-benar menetapkan strategi ke dalam praktik. Tujuan dari kompetitif bagi sebuah perusahaan adalah dapat bersaing di pasar tertentu dengan kualitas yang lebih tinggi namun dengan biaya yang rendah, serta tentunya memberikan manfaat bagi pelanggan. Nah, contoh kasusnya adalah Amazon. Perusahaan Amazon adalah salah satu platform e-commerce terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Pada awalnya, Amazon merupakan pasar yang menjual buku, tetapi dengan berbagai perkembangan yang mereka buat, maka mereka memperluas penawaran ke berbagai kategori produk. Nah, Amazon juga memperluas pertumbuhan teknologi untuk mempermudah pelanggan dalam memahami situs web yang mereka buat. Untuk menjual produk dan jasa, terdapat beberapa inovasi yang dibuat oleh Amazon dalam memperluas inovasi teknologi. Yang pertama ada Amazon Web Service, di mana memberikan pelayanan infrastruktur teknologi kepada berbagai perusahaan yang mencakup penyimpanan data cloud company, dan konsep yang diambil digunakan untuk mempermudah kerangka kerja komputer secara online lokal maupun global.
Untuk mengakses data untuk mempermudah para pelanggan dalam konsep ini, maka otomatis dapat mempermudah dan juga mengenal teknologi dengan akses yang lebih baik. Selanjutnya yang kedua ada Amazon Go. Nah, Amazon Go ini digunakan untuk mengelola toko dengan fungsi untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan agar mereka tidak mengantri saat melakukan pembayaran. Cara kerja dari Amazon Go ini oleh pelanggan bisa memasukkan barang ke dalam keranjang lalu otomatis dapat terinput di invoice aplikasi. Serta setelah selesai berbelanja, pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui m-banking atau pembayaran lain. Nah, yang kedua ada Amazon Pay. Amazon Pay ini adalah program layanan pembayaran yang menggunakan akses premium bagi pelanggan yang dapat menawarkan dan dapat mempermudah memberikan keuntungan lebih, yaitu contohnya seperti pengiriman gratis, penggunaan video, games, dan juga musik secara gratis, serta ada penyimpanan data yang tidak terbatas. Nah, yang ketiga adalah Amazon Print Air. Amazon ini menggunakan inovasi dengan tujuan menghadirkan pengiriman paket secara drop-off atau pesawat tanpa awak, dengan visi atau tujuan untuk mengukur waktu pengiriman pesan kepada para pelanggan agar lebih cepat dan efektif. Contoh lainnya adalah Apple Company yang terus bertahan pada posisi atau bertahan pada posisi paling pemimpin atau paling pertama pada industri teknologi dan terus mempunyai pelanggan baru dari seluruh dunia. Nah, terdapat beberapa keunggulan dari Apple Company. Yang pertama ada perangkat merek yang kuat. Pelanggan menjadi fokus utama yang digunakan oleh perusahaan Apple dengan memberikan inovasi yang meningkatkan kualitas produk yang lebih tinggi. Yang kedua ada desain Apple yang unik dan mudah dikenal. Kemampuan pemasaran yang dilakukan oleh Apple dalam membuat inovasi desain yang membedakan merek handphone lain menjadi salah satu keunggulan utama yang kompetitif serta sulit untuk digunakan oleh perusahaan lain. Yang ketiga ada kemampuan periklanan dan pemasaran yang kuat. Promosi ini berdampak pada penonjolan yang paling signifikan membantu perusahaan menciptakan citra asli merek. Faktor-faktor inilah yang telah membuat perusahaan Apple bertahan di posisi sebagai pemimpin dalam industri teknologi. Maka dapat dikatakan bahwa perusahaan Apple mampu berkomunikasi dengan baik. Meski harga jual Apple cukup tinggi, namun banyak orang yang masih menginginkan Apple karena banyak pengguna Apple yang lebih memilih layanan yang lebih cepat dan efektif. Maka dapat dikatakan bahwa perusahaan Apple dapat berkomunikasi dengan baik oleh pelanggan yang menciptakan pesan yang baik terhadap setiap produk Apple yang dijual. Keuntungan yang kualitas, desain, inovasi, ekosistem terintegrasi, pelayanan pelanggan, serta cipta merek yang kuat menjadi faktor kunci yang membuat Apple menikmati atau menjadi sebuah pasar utama, serta strategi dalam pendekatan baru untuk tetap menjadi produk yang dicintai oleh pelanggan. Maka dapat disimpulkan bahwa dari kedua perusahaan ini, informasi kompetitif merupakan aset berharga bagi perusahaan dalam menciptakan keunggulan di pasar. Informasi ini membantu perusahaan memahami pesaing, tren pasar, dan peluang baru, sehingga dapat membuat keputusan strategi yang lebih baik. Dapat disimpulkan informasi teknologi IT telah menjadi kunci dalam mencapai keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dengan memanfaatkan IT secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan menciptakan inovasi dalam produk dan layanan. Integrasi IT dengan strategi bisnis yang tepat dapat berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan perusahaan dalam bersaing di pasar global. Saran untuk perusahaan yang ingin meningkatkan keunggulan kompetitif melalui IT adalah memastikan bahwa strategi informasi IT dan strategi bisnis BS selalu teralingkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menginvestasikan dalam teknologi satu informasi yang canggih, seperti cloud application dan cloud storage, serta memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan dapat mendukung kebutuhan operasional dan strategis perusahaan. Dengan demikian,
perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan menciptakan inovasi yang dapat membedakan perusahaan dari kompetitor.